Mulai hari ini, kamu nggak perlu ngetik materi dari nol, cukup masukin dokumenmu yang masih berantakan di platform ini, dan selamat, dalam 5 menit presentasimu langsung jadi. Saat ini, membuat presentasi tidak hanya melalui PowerPoint aja, tapi udah bisa pakai bantuan AI. Bahkan, kamu yang expert dalam membuat presentasi pasti akan mengalami frustrasi apabila mengalami beberapa masalah ataupun kendala. Masalah terbesar dalam membuat presentasi sebenarnya bukan di bagian desainnya, tapi bagaimana cara kita meringkas materi, harus paham poin-poin pentingnya, dan yang ketiga adalah deadline yang mepet yang mengharuskan kita harus bekerja keras memutar otak untuk bisa membuat presentasi yang menarik. Akhirnya, apabila mengalami kendala atau masalah seperti itu, jurus terakhirnya tentu kita akan copy-paste semuanya. Audiens malah justru akan ngantuk dan inilah pertanda presentasimu gagal total. Tapi tenang, Notebook LM jadi penyelamat hidup kita. Kali ini kita akan menggunakan bantuan yang namanya Notebook LM untuk membuat presentasi dengan efektif dan efisien. Yang menarik dari Notebook LM ini, output yang dihasilkan bukan sembarangan, bukan ngawur, tapi berdasarkan dari data yang telah kita berikan. Bagaimana cara pakainya? Langsung aja ketikkan Notebook LM di Google dan di sini muncul Notebook LM, Gemini Notebook. Langsung kita try Gemini Notebook. Nah, bentuk tampilan dari Gemini Notebook itu seperti ini. Notebook LM bukan sekedar ChatGPT atau AI biasa, tapi merupakan personal research assistant buatan Google yang dilatih khusus untuk mempelajari dokumen yang telah kita unggah atau upload. Notebook LM nggak akan ngarang bebas atau berhalusinasi. Notebook LM akan ngomong berdasarkan dari data yang kita berikan. Di sini kita akan coba buat dan praktekkan secara langsung bagaimana cara unggah file atau dokumen, memberikan prompt sesuai instruksi, dan mendapatkan slide hasil presentasi yang diinginkan. Pastikan jangan di-skip karena aku percaya tutorial ini sangat membantu banget. Langsung aja kita coba buat baru. Baik, sebelum kita mulai, pastikan kamu udah tekan subscribe dan like video ini. Kalau udah, mari kita buat sekarang. Oke, begini adalah tampilan dari Notebook LM. Sudah aku jelaskan di video sebelumnya, ada 3 bagian penting di sebelah kiri, tengah, dan juga sebelah kanan. Di sebelah kiri adalah sumber data yang akan kita unggah. Di sebelah tengah itu adalah prompt yang ingin kita hasilkan atau generate. Dan di sebelah kanan itu adalah output yang dihasilkan oleh Notebook LM. Baik, sebelum kita memulai, kali ini saya sudah meringkas materinya yang akan dibuatkan ke dalam PowerPoint, yakni materi tentang prediksi harga emas 5 tahun ke depan. Di sini ada sebanyak 5 macam sumber ya. Saya pakai link, ada sumber berbahasa Indonesia, ada sumber berbahasa Inggris. Yang menariknya dari Notebook LM ini, kita bisa gunakan banyak sumber. Entah itu dari link atau situs web, upload file, YouTube, Google Drive, teks yang kamu salin bisa. Bahkan yang terbaru, ternyata dari audio yang kita bicarakan atau yang kita rekam, Notebook LM bisa mengenerate-nya. Sangat menarik banget. Oke, langsung kita kupas aja. Dari kelima sumber yang saya upload, ternyata ada 2 sumber yang tidak bisa kita gunakan, yakni dari Yahoo Finance dan dari Pegadaian. Kita hapus aja, nggak menjadi masalah. Sekarang kita mendapatkan 3 sumber utama dari konten berbahasa Indonesia dan konten berbahasa Inggris. Yang kedua, kita alihkan ke bagian tengah ini. Jadi, Notebook LM sudah mendapatkan kesimpulan Gold Price Outlook 2026 sampai 2031. Apakah ini akan menjadi New Golden Age? Nah, disinilah kita akan coba untuk melakukan prompting. Oke, kita akan coba membuat prompting agar slide presentasi yang dibuat sesuai dengan instruksi atau arahan dari atasan maupun pimpinan kamu. Inilah letaknya prompting. Kita coba buat ya, terserah mau bagaimanapun silakan kalian customisasi, tapi di sini kita akan coba kamu adalah
Seperti ini promptnya, dan kita akan tekan enter. Jadi, saat kita melakukan prompting, nantinya dia akan mencoba membuat ya. Nah, di sini. Oke, jadi kalau misalkan masih seperti ini, kalian bisa cek ke bagian setelan. Nah, nanti bahasa outputnya kalian sesuaikan ya, bahasanya menjadi Indonesia. Lalu simpan, dan nantinya semua akan dibuat dalam bahasa Indonesia. Nah, seperti ini ya promptnya. Oke, nah ini kita slide 5, slide 6, slide 7, slide 8, slide 9, dan slide 10. Oke, kalau sudah jadi seperti ini, maka kalau misalkan sudah cocok dengan hasil yang didapatkan, selanjutnya kita beralih ke bagian sebelah kanan. Ada berbagai macam output yang bisa kalian pilih. Mau dalam bentuk podcast AI, atau slide presentasi AI, terus video penjelasan, ada peta pikiran atau mind mapping, ada laporan, ada kartu tanya jawab, ada kuis, ada infografis, dan juga ada tabel data. Silakan disesuaikan karena ini ada masih beta, jadi kemungkinan masih ada kesalahan. Tetapi tidak apa-apa, kita akan coba kita buat slide presentasi AI. Jadi, dengan kita mengklik tersebut, slide presentasinya, maka kita meminta Notebook LM untuk membuat hal tersebut ya, sumber-sumber tersebut ke dalam presentasi yang bisa kita unduh dalam format PowerPoint dan juga format file PDF. Tinggal ditunggu sebentar, biasanya memakan waktu hingga 1 atau 2 menit saja. Setelah menunggu kurang lebih 5 menit lamanya untuk di-generate ke dalam slide presentasi, akhirnya sudah berhasil dibuatkan. Nah, di bagian ini kita coba klik. Sambil ditunggu masih merespon. Wah, presentasinya sangat bagus, sangat menarik. Kita coba lihat ya. Nah, seperti ini. Untuk slide yang pertama adalah tesis emas 7.000 US dollar arsitektur sistem keuangan baru. Jadi di slide kedua, matriks paradigma. Yang ketiga, anatomi aset. Yang keempat, mekanika suku bunga real. Lalu slide kelima, model valuasi institusional. Slide keenam, katalis akselerasi. Slide ketujuh, pendorong permintaan struktural tambahan. Slide ke-8, proyek institusional global. Slide ke-9, proyeksi harga algoritmik dan historis. Slide ke-10, sintesis. Jadi, tinggal kita download aja. Nah, ada 2 macam dokumen yang bisa di-download dalam PDF maupun PowerPoint. Saya mencoba untuk download dalam PowerPoint. Nah, ini merupakan salah satu contoh PowerPoint yang berhasil kita download menggunakan Notebook LM. Nah, dapat dilihat ya, seperti ini bentuknya atau wujudnya. Kita coba enable editing, apakah dia itu bisa diedit. Ternyata dia dalam berbentuk gambar. Jadi ini masih versi beta, tapi bisa menjadi salah satu gambaran. Dan ternyata yang dihasilkan itu mencapai 13 slide. Maka dari itu ada sedikit kesalahan, tetapi itu balik lagi ke bagaimana teknik prompting yang bisa kita coba gunakan atau upayakan. Nah, kalau misalkan kalian lihat, di sini bahasanya juga tingkat tinggi. Maka dari itu, balik lagi ke prompting. Kita coba bagian ini. Nah, kalian ketika di sini ya, promptingnya, agar bisa mendapatkan result yang sesuai adalah penting untuk menggunakan prompting. Kalian bisa olah, misalkan, buat dalam bahasa yang mudah dimengerti untuk semua kalangan. Atau buat bahasa yang mudah dimengerti oleh para kalangan investor atau melek dengan finansial. Dan seperti itu, atau kalian juga punya batasannya cukup bahas sampai 2031 aja. Nggak membahas lebih dari 2031, cukup 5 tahun ke depan aja. Kalian bisa gunakan yang namanya teknik prompting tersebut. Misalkan kalian mau revisi, kalian bisa di prompting ini. Coba gunakan bahasa yang lebih mudah dimengerti oleh semua kalangan. Lalu, cukup bahas secara general dan spesifik perkembangan hingga 2031. Jangan gunakan bahasa tingkat.
tinggi. Jadi kalian merevisi nantinya agar kalian mengenerate output yang baru, kalian akan mendapatkan slide presentasi yang jauh lebih baik lagi. Nah, ini adalah salah satu contoh revisinya. Kenapa kita harus peduli dengan emas sekarang? Berapa harga emas saat ini? Kenapa harga emas naik terus? Semua negara sedang borong emas, ramalan harga tahun 2030, target akhir di tahun 2031, emas untuk anak muda, generasi Z, strategi 1, kumpulkan pelan-pelan, strategi 2, nikmati hasilnya, dan kesimpulan. Jadi ini bahasanya jauh lebih mudah dimengerti. Kalian bisa revisi melalui promnya dan kalian generate kembali di slide tersebut. Jadi bagaimana? Tugas jadi jauh lebih mudah, kita bisa membuat presentasi jauh lebih efektif dan efisien. Balik lagi terkait dengan teknik prompting yang kita gunakan untuk menghasilkan output slide presentasi yang berkualitas sesuai dengan instruksi yang kita berikan. Apabila dari kalian ada yang ingin tanyakan, silakan drop aja di kolom komentar. Nanti kita discuss bareng. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel Huam Teknologi, karena channel ini banyak membahas dengan AI, notebook LM, dan berbagai macam tips teknologi lainnya. Terima kasih sudah menonton video kali ini, dan sampai jumpa di video yang lain.